biasanya KM-nya juga merecord juga kan? Ya, Pak. Nggak apa-apa. Ya, baik. Baik, saudara, saya ingin menekankan topik perkuliahan kita hari ini itu adalah tentang New Religious Movement. Artinya gerakan keagamaan baru. Nah, poin kita dalam konteks ini itu ada 3. Pertama adalah apa pengertian NRM itu? Apa itu New Religious Movement? Ya. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana kaitan antara kemunculan NRM ini dengan sekularisasi dan modernisasi. Yang ketiga berkaitan dengan cara-cara pendekatan, cara-cara studi yang dilakukan oleh para sosiolog tentang New Religious Movement ini. Karena pendekatan studi setiap ilmu itu berbeda. Nah, sosiolog bagaimana melakukan studi tentang ini? Apanya yang distudi dan bagaimana hasilnya? Kira begitu. Nah, inilah yang kita harapkan kita diskusikan dalam konteks beberapa waktu ini sehingga kita memperoleh sebuah pemahaman mengenai apa itu religious movement dan apa kaitannya dengan modernisasi dan sekularisasi dan spesifikasi studi sosiologi mengenai gerakan ini. Gitu ya. Nah, silakan. Siapa yang mempresentasikan hari ini? Silakan. Bapak izin share screen ya. Ya. Bapak maaf udah muncul atau belum? Sudah muncul, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan hari ini ingin mempresentasikan bahan diskusi yang sudah kami diskusikan tentang New Religious Movement atau yang disingkat dengan NRMS. Nah, yang pertama dari kelompok 3 itu ada saya sendiri, Rati Marindra Ainitias, sebagai moderator. Terus ada Ruma Fatul Mizan. Yang ketiga ada Wulan Safitri dan Aulia Anastasia. Baik, terus selanjutnya itu apa sih yang akan kita bahas dari materi ini gitu. Dan hari ini yang pertama awal munculnya New Religious Movement itu akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang kedua, kaitannya dengan sekularisasi itu yang dibawakan oleh Aulia Anastasia. Yang ketiga, ada aspek dalam New Religious Movement yang akan dibawakan oleh Wulan, serta tokoh dalam New Religious Movement itu yang akan dibawakan oleh Ruma. Langsung ke pembahasan pertama, itu ada awal munculnya New Religious Movement. Nah, New Religious Movement merupakan suatu gerakan baru, yaitu gerakan etis dan spiritual yang masih baru, bukan bagian dari aliran keagamaan atau lembaga agama yang mapan. Nah, dari definisi ini tuh akan ada 4, sorry Pak itu salah nulis. Nah, ada 4 strategi definisi. Yang pertama, ada menekankan properti yang intrinsik yang membedakan agama baru sebagai polem religius. Maksudnya ini, karakter ini terlihat sebagai cerminan dari sifat baru mereka dan termasuk kepemimpinan karismatik. Nah, yang kedua itu menekankan ajaran relasional dari agama-agama baru bahwa New Religious Movement adalah budaya yang padam dan stigma keduanya itu didirikan oleh tradisi agama dan budaya sekuler yang luas. Serta yang ketiga ini ada definisi dari
tokoh Gordon Melton pada tahun 2004 itu adalah agama baru dianggap olehnya sebagai kelompok agama yang ditemukan dari perspektif sesungguhnya, atau alias kami itu berpasang-pasangan gitu. Nah, nanti ada penjelasan lebih rincinya. Dan yang keempat itu pendapat dari sejumlah ulama tentang NRMS ini merupakan respon terhadap kondisi modernity dan gejala dari ketegangan dan keterasingan yang mencirikan kehidupan kontemporer. Nah, ini adalah definisi-definisi tentang New Religious Movement atau sebagai suatu gerakan agama baru. Nah, kenapa gerakan ini tuh bisa terjadi? Akan ada pembahasannya tentang perkembangan NRMS. Nah, New Religious Movement itu merupakan beragam pendekatan tentang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Nah, ketidakpastian terhadap kinerja agama-agama bermula dari beragam kekecewaan terhadap pemikiran dan tindakan para pimpinan agama yang dinilai tidak mencerminkan spiritual dari agama sebenarnya. Karena kekecewaan itu mendorong individu, bahkan kelompok untuk memisahkan diri dari kelompok asalnya dan membuat kelompok sendiri. Nah, terus kekeringan dunia modernisasi pada konteks barat ini juga terutama yang memiliki orientasi gerakan spiritual sebagai respon terhadap tradisi barat yang dinilai kurang dalam filsafatnya, dalam bidang sainsnya maupun teknologinya, serta kurangnya dalam kestabilan ekonomi, politik, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, ini alasan-alasan kenapa adanya NRMS gitu. Terus kemudian studi tentang RMMS ini ditantang oleh beberapa pertanyaan jangka panjang dari sosiologi agama. Nah, teori agama pilihan rasional mereka ini tumbuh di luar observatif. Nah, terus juga New Religious Movement ini telah mengajukan pertanyaan serius tentang kestabilan gereja model sekte. Selain itu, studi agama baru telah memberikan kontribusi pemahaman yang signifikan untuk proses perekrutan, konvensi, dan kebenarannya, serta ada faktor-faktor penggerak dan perubahan lainnya. Kemudian juga terdapat 2 dekade yang disebutkan oleh Robbins pada tahun 1988 dinyatakan bahwa penelitian dari New Religious Movement ini sebagai sifatnya itu kontemporer adalah mengubah sosiologi agama dan membuat lapangan lebih relevan dengan disiplin sosiologi gitu. Jadi itu alasannya kenapa adanya perkembangan, adanya New Religious Movement dan semakin berkembang gitu. Nah, terus pada tahun 2004 itu, menurut Bromley, menyarankan studi agama baru itu berkembang menjadi daerah khusus dengan korpus yang berbeda pengetahuan dan secara teoritis konvensionalnya. Selanjutnya, nah terus New Religious Movement ini juga berkaitan dengan sekularisasi yang akan dibawakan oleh Aulia Anastasia. Padanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya izin membacakan tentang kaitan NRMS dengan sekularisasi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sekularisasi itu tuh muncul karena salah satu faktornya adalah modernisasi yang dimana akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 poin inti kaitan New Religious Movement dengan sekularisasi. Yang pertama itu adalah agama, keyakinan, praktek, dan simbol secara bertahap sedang ditinggalkan di semua tingkat modern masyarakat. Yang poin kedua adalah kehadiran dari berbagai agama baru yang telah diindikasikan muncul di pandangan yang tidak beralasan. Nah, yang poin ketiga adalah New Religious Movement merupakan hasil reaksi dari sekularisasi dunia modern yang menunjukkan rasionalis, birokratis, keserakahan pada uang, kekuasaan, materialis, dan mengakibatkan turunnya moral masyarakat.
Di sini saya akan mencoba memberikan contoh dari sekularisasi, yaitu adanya agama Saintologi. Mungkin nanti jika ada salah dalam penempatan contoh, audiens di sini dan dosen boleh mengkoreksi. Terima kasih. Selanjutnya mengenai aspek yang ada di dalam New Religious Movement akan dibacakan oleh Wulan Syafitri. Kepada Wulan, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek yang ada dalam New Religions Movement. Slide selanjutnya. Ada 4 aspek ya dalam New Religions Movement. Yang pertama, birokrasi perekonomian. Yang kedua, birokrasi rasional. Yang ketiga, faktor masyarakat. Dan yang keempat, faktor agama. Birokrasi perekonomian itu uang kapitalisme. Maksudnya uang kapitalisme adalah bersegala luas yang menjadi sarana paling rasional untuk pelaksanaan kontrol imperatif atas tindakan manusia dan dapat mencapai derajat efisiensi teknis yang tinggi. Birokrasi rasional bersandar pada otoritas ilegal rasional yang berisikan 5 prinsip dasar, yaitu standarisasi dan formalisasi, pembagian kerja dan spesialisasi, hierarki dan otoritas, dan profesionalisasi atau dokumentasi tertulis. Kalau birokrasi rasional bersandar pada otoritas ilegal sampai rasional, terdapat prinsip dasarnya, yaitu tadi yang saya sebutkan. NRMS muncul akibat berbagai faktor dalam yang berubah cepat. Permasalahan yang menyangkut di kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan dan sebagainya. Munculnya gerakan NMRS ini merupakan gejala keagamaan, maka salah satu cara mengatasinya adalah dengan mencari bentuk penganutan keagamaan yang lebih sehat. NMRS adalah sebuah gerakan untuk mengcounter bentuk kehidupan masyarakat modern yang materialisme, utilitarian, individualisme, dan menggunakan teknik rasional dari ilmu pengetahuan yang mendominasi masyarakat. Adanya dominasi secara ilmiah dan sosial dapat merusak dalam diri individu seperti tanggung jawab personal, pendidikan, pandangan hidup, hilangnya kebersamaan, dan turunnya moralitas masyarakat. Kemudian yang terakhir, faktor agama, kemunduran agama-agama atau aliran ketuhanan dan berkembangnya perspektif sosial. Kemunduran dalam agama-agama atau aliran ketuhanan dalam kehidupan individu dan berkembangnya perspektif sosial terhadap sesuatu yang ilmiah. Sehingga semua itu memberikan sebuah eksperimen yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat, termasuk politik dan gaya hidup, dan juga agama sebagai respon dari dehumanisasi akibat kemajuan teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roma Fatunisa. Berikutnya ada dua dari beberapa tokoh New Religious Movement. Yang pertama itu ada Isaac Gerson, seorang pemimpin spiritual dari agama, menganggap proses menyalin data di komputer adalah perilaku suci. Agama ini meyakini bahwa berbagi data dan berkas digital sebagai tingkah laku ibadah. Pada 5 Januari 2012, pemerintah Swedia mengesahkan ajaran Ishak sebagai agama resmi. Anda bisa ikut agama ini jika meyakini berbagai pengetahuan sebagai sesuatu yang sakral. Ilustrasinya itu menyalin data dan pengetahuan adalah salah satu ritus yang disebut copyacting
Cetera plus C dan Cetera plus V menjadi simbol sakral dalam agama ini? Ini kan ceritanya kontrol kan, kontrol plus. Iya, Pak. Kontrol F, ya. Yang kedua itu ada Daniel Jones. Jemaah Gereja Jedisme dibentuk oleh Daniel Jones pada tahun 2007. Jedisme berkembang dari ide film Star Wars bahwa seluruh jagat raya ini dialiri oleh Force, kekuatan tak kasat mata yang mengatur semua jalan hidup. Beberapa orang menganggap keyakinan ini sebagai lelucon internet. Namun banyak penggemar garis keras Star Wars memang meyakini Force sebagai pengatur jalannya nasib di jagat raya. Para penganut agama ini yakin keyakinannya sama baiknya dengan agama-agama terdahulu. Baik, ini referensi hasil diskusi kami dari sini. Saya membuka sesi pertama itu 3 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya dong, moderator. Ya, boleh. Saya ingin bertanya dong. Dicatat dulu siapa? Labib, Pak. Oh, Labib ya. Apa Langsung. Oke. Saya ingin bertanya terkait New Religious Movement ini. Ini kan dia sangat kuat ya. Basic yang dikuat itu kepada sains ya, seperti hal dari tokoh yang tadi dijelaskan. Nah, apakah dia ini dapat dikatakan sebuah agama yang sangat menjunjung tinggi sains, tapi juga menjunjung teologi keagamaan gitu loh. Karena kan dia di sini dari tokoh-tokohnya aja kayak menganggap sesuatu itu ada yang berupa sakral, yang sucian seperti hal agama lain aja gitu. Gitu. Jadi apakah teologi dan sains ini benar-benar kayak dijunjung tinggi dalam NRMS ini? Gitu. Makasih ya. Oke, makasih Labib. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Ratih. Iya, Pak Nek. Siapa? Putri Nalulita. Ya. Iya, silakan Pak Nek. Menurut kelompok kalian, eksistensi dan perkembangan NRMS ini dapat memberikan pengaruh nggak terhadap sosial kultur masyarakat di dunia dan fokusnya juga di Indonesia gitu, Tih. Oke, Makasih. Ya, sama-sama. Makasih Pak Nek. Ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya. Oke, yang Iya, ketiga Pak. siapa? Ananda. Uteng, Pak. Angelina Azahra. Oh, Uteng. Kok di sini yang nunjuknya Ananda? Oh iya udah Uteng ya. Saya izin bertanya, saya masih kurang paham tentang tadi di dalam presentasi kalian ada kalimat yang menyebutkan penom religius. Pengertian dari penom religius itu sendiri itu apa? Oke. Makasih, Uteng. Bapak, saya sama teman-teman izin berdiskusi sebentar ya, Pak. Iya, silahkan. Haikal Hadid di sesi kedua ya. Bapak, saya ingin mencoba menjawab pertanyaannya Labib. Mungkin nanti kalau dari audiens ataupun Labib sebagai penanya dan
Pak Yusron sebagai dosen ada ingin mengkoreksi, saya persilahkan. Jadi kalau menurut saya, tadi pertanyaannya apa, lebih pengaruh apa-apa? Apaan? Lupa. Tadi pertanyaannya Tadi emang nggak dicatat ya? dicatat, tapi Oh, kayak poin intinya. ituan apa namanya, NRMS ini dia tuh jadi menjunjung tinggi akan sains juga dan teologi juga, atau mungkin di antara kedua itu yang ada yang lebih dipentingkan gitu loh. Oke. Saya ingin mencoba menjawab, kalau misalnya dari yang saya ketahui, bahwa teologi itu lebih kepada wahyu Allah kan, pemahaman tentang Tuhannya. Nah, kalau menurut saya sendiri, saya pribadi, bahwa agama-agama dalam New Religious Movement ini lebih kepada menghindari ateisme tanpa agama. Jadi mereka memeluk keyakinan, tetapi dihubungkan dengan keyakinan yang sakral dan jiwa sosialisnya mereka gitu, bertiga. Oke, berarti jadi di dalam NRMS ini dia tetap kayak mengadakan hal-hal yang sakral gitu ya. Jadi Ya, kayak benar-benar dipraktekkan gitu. iya, seperti tadi contohnya yang dibacakan oleh Ruma yang dari pemimpin agama spiritual yang Isaac Gerson itu, yang katanya sakralnya dalam agama mereka itu adalah ketika mereka copycatting suatu data kayak gitu. Jadi tergantung agamanya gitu, suatu sakralnya. Tapi nggak teologi, karena teologi indikasinya lebih kepada agama Islam karena tentang Tuhanan. Allah. Iya. Nah, terus berarti jadi dapat disimpulkan ya, kesakralan dia itu akan berbasis juga pada simbol-simbol yang ada ya, seperti tadi ada kontrol C, kontrol V. Iya. Gitu gak sih? Iya, tergantung dasar sainsnya mereka mengembangkan itu apa. Kayak tadi ada contoh kedua adalah Jedisme, yang dimana mereka tuh ngambil dari film Star Wars kan, mereka ngambil dasarnya. Nah, ketika mereka melakukan apa yang di dasar dalam agama itu adalah hal sakral bagi mereka gitu. Oke, thank you, Ate. Apakah sudah terjawab? Udah. Makasih ya. Oke. Saya izin menjawab pertanyaan dari Uteng atau Angelina. Tadi akan bertanyanya tuh apa itu fenom religius ya. Nah, fenom religius itu artinya adalah fenomena baru dalam keagamaan gitu. Seperti yang udah tadi dipaparkan dalam perkembangan New Religious Movement, itu kan kenapa adanya fenomena tersebut, karena diawali dari kekecewaan terhadap pemikiran dan tindakan para pimpinan agama yang dinilai tidak mencerminkan spiritual dan agama sebenarnya kan. Itu
Nah, contoh dari fenom religius ini adalah studi ilmiah tentang agama-agama baru yang ada di Jepang. Contohnya ini ya, agama-agama baru yang ada di Jepang itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, ini itu diciptakan oleh para sosiolog Jepang untuk merujuk adanya fenomena tersebut, adanya kekecewaan tersebut. Tuh. Terus, nah terus di Jepang itu juga ada fenomena menghina keyakinan ajaran-ajaran yang dianggap aneh. Nah, jadi dari itu maka munculnya fenomena baru atau yang disebut gerakan agama baru gitu, Teng. Bisa dipahami nggak, Teng? Bisa. Makasih ya, Rati. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Putri Narulita. Tadi kan apakah NMRS itu mempengaruhi ke dalam kultur dan negara-negara lain, di negara-negara lain juga gitu. Betul nggak, Put? Iya, Ulan. NMRS atau New Religions Movement itu jelas mempengaruhi budaya lain karena ini tuh biasanya di negara karena NMRS ini sebuah gerakan untuk mengcounter budaya yang muncul di mana untuk melawan bentuk kehidupan masyarakat modern yang materialisme, multilateralian, dan individualisme. Itu biasanya yang di negara-negara maju. Dan menggunakan teknik rasional dari ilmu pengetahuan yang mendominasi suatu kultur masyarakat. Adanya dominasi secara ilmiah dan sosial dapat merusak terkena dalam diri individu yang contohnya tadi yang ada tanggung jawab personal sama hilangnya pandangan hidup tradisional dalam masyarakat. Terus tadi sudah saya jelaskan tentang gimana cara untuk menyikapinya gitu kan. Itu dengan cara terbuka terhadap gagasan dan pemikiran-pemikiran baru gitu. Sebenarnya tidak terlalu bahaya, tapi ada faktor negatifnya juga. Begitu kira-kira kurang paham atau ada yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, makasih Ulan atas jawabannya. Tadi katanya Ruma mau nambahin gimana, Rum? Langsung buka termin 2 aja sih. Oke. Karena ada yang mau bertanya lagi, saya buka termin 2. Tadi Oke, silakan. Siapa dulu? Saya izin bertanya dong, moderator. Iya, silakan, Dit. Siapa? Faikal Hadid. Iya, Pak. Iya, mau nanya, New Religious Movement itu apakah sudah berkembang pada negara kita? Itu dulu yang mau saya tanyakan. Oke, makasih Adik. Ada lagi yang ingin bertanya? Aku mau nanya dong, Rati. Iya, boleh, Tara Risa. Siapa ini, Risa? Larissa, Pak. Larissa ya? Larissa. Tarisa ya? Iya, apa? Pertanyaan. Apakah ada paham dari NMS yang bersifat menyimpang atau tidak sesuai dengan ideologi negara kita? Jika ada. Oke, makasih Tarisa. Iya. Satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Udah, kalau nggak 2 aja dulu, silakan.
Oke, Pak. Izin diskusi lagi ya, Pak. Ya. Jadi dari siapa? Dari Haikal, di Indonesia ada nggak? Gitu, itu satu. Yang kedua, kalau pertanyaan sama berhubungan, kalau ada menyimpang nggak dengan kita gitu, kira-kira begitu. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaannya Tarisa. Kalau dari saya pribadi, sebagai kan tadi dikaitkannya dengan ideologi kita kan, negara kita. Nah, salah satunya itu adalah kewajiban beragama. Nah, ketika seseorang di negara Indonesia sendiri sudah memegang teguh suatu ajaran agama, berarti menurut saya tidak ada kata menyimpang, gitu Tar. Karena dia sudah menjalankan ideologi agama, kecuali dia memilih untuk ateis gitu. Oke, makasih Ate. Sama-sama. Bapak, saya izin menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Siapa yang jawab? Ratih. Ratih, silakan Ratih. Iya, saya izin menjawab pertanyaan Adit. Tadi kan Adit nanya apakah New Religious Movement itu sudah berkembang pada negara kita. Jadi nih, Dit, saya nemu pasal yang menurut saya ya Pak, nggak tahu salah apa benar, itu bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi pada pasal Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965 tentang aturan penodaan agama dan aliran sesat. Nah, di antara ini itu ada pasal 1, 2, dan 3, itu ada bunyinya pasal 1, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, mengajarkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan itu, serta dilarang menafsirkan dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok agama itu. Nah, pasal 2 itu, barang siapa melanggar ketentuan tersebut, maka diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Nah, pasal 3 itu berbunyi, apakah setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama, terus dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi, atau aliran kepercayaan mereka masih terus melanggar ketentuan pada pasal 1, maka orang tersebut akan dipidana gitu. Jadi menurut saya tuh perkembangan New Religious Movement ini nggak bisa di Indonesia sih, karena kan tadi yang dijawab Ate juga benar, kita punya pendirian yang teguh gitu. Itu dia. Saya boleh masuk nggak? Boleh. Oke. Kan sekarang kita tahu ya bahwa saya di dunia ini sangat mudah untuk kita meloncatkan segala macam hal kepercayaan atau apapun itu ya. Nah, apakah mungkin nih menurut opini kalian, jika kepercayaan ini tuh masuk tapi bukan dalam artian tuh kayak menyangkut pasal-pasal gitu ya, kan tentunya kalau misalnya orang mempercayai sesuatu pastinya bisa aja dong yang nggak kelihatan. Nah gitu, sama halnya kayak sekuler aja kan, sebenarnya banyak orang-orang di sini cuman emang tidak kelihatan. Nah, apakah hal kayak gitu tuh bisa kemungkinan gitu terjadi, dengan notabene Indonesia ini sebagai negara yang mayoritas orangnya itu sangat menjunjung tinggi akan prinsip-prinsip keagamaan.
Ya, ini kayaknya berjawab ini, tapi yang menjawabnya agak lama memikirnya gimana nih. Jadi saya kira itu Faikal, dalam konteks individu tentu saja orang mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Tapi dalam konteks organisasi sebuah sekte, sebuah aliran, tampaknya yang apalagi dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, di Indonesia tampaknya belum muncul aliran seperti itu. Tapi dalam hal yang mirip, khususnya di Islam misalnya dalam konteks sempalan, itu ada banyak. Dulu ada kalau pernah dengar misalnya Lia Eden, itu bagian dari sempalan Islam juga. Gitu kan? Nah, dia coba menggabungkan semua agama. Gitu kan? Nah, sementara kalau dalam NRM ini itu adalah membawa budaya-budaya timur, ini yang lebih menonjol sebagai sebuah alternatif dari agama dominan. Karena studi ini adalah lebih studi di barat, di Amerika dan di Eropa, di mana pada waktu itu telah mencapai semacam kejayaan teknologi, kejayaan dalam konteks modern, mereka sudah sampai tingkatan merata lah begitu modernisasinya, sehingga masyarakatnya merasakan ada sesuatu yang kurang, ada aspek spiritual yang hilang. Lalu mereka mencoba mencari alternatif baru keberagamaan dari agama dominan, gitu ya. Nah, kalau dalam konteks itu tampaknya di Indonesia belum. Mengapa? Karena Indonesia belumlah mencapai kemajuan pada tingkat itu. Tapi pada tingkat individu mungkin saja. Tapi belum menjadi sebuah gerakan organize yang diorganisasikan, ada pemimpinnya, ada anggotanya, ada aturan-aturannya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan organisasi. Itu paling tidak belum distudi. Tapi dalam konteks sempalan itu banyak. Islam sempalan misalnya itu banyak. Di Indonesia banyak, tapi bukan atas respon sekularisasi dan modernisasi. Tapi biasanya adalah lebih karena respon atas politik dan atas ketidakmampuan dalam mengejar aspek-aspek duniawi. Ini apa, Amanda apa? Bapak, kalau saya mau nanya deh Pak, kalau misalnya kayak satanisme itu gimana? Itu termasuk NRMS atau kalau apa? Kalau satanisme itu dia masuk kayak ke NRMS atau bukan? Atau organisasi biasa aja? Satanik yang wartawan itu? Oh iya. Itu dia masuknya NRMS apa enggak? Karena kan setahu saya dia ada di universal gitu, maksudnya kayak ada di mana-mana gitu, global. Itu agak susah juga. Jadi belum ada studi yang menjelaskan itu ya dalam konteks itu ya. Bapak katanya Labib ingin mencoba menjawab, Pak. Iya, silakan Labib. Saya diam aja loh padahal. Ya udah deh, saya coba jawab. Mungkin kalau misalnya saya saya ambil intisari daripada omongan-omongan yang sudah dikatakan oleh Pak Yusron tadi, dan juga yang sudah kalian jelaskan sendiri tentunya. Nah, ketika mereka tuh dari misalnya penganut satanis ini memiliki tadi kan Atis sendiri pernah jelaskan ya mengenai kesakralan sendiri. Nah, dan juga dia menjunjungi mengenai sains-sains sendiri. Menurut saya itu bisa aja dikategorikan kepada NLMS ini. Nah, gitu. Mungkin kita melihat dari itunya, dari satanis sendiri, dia tuh fokusnya tuh kemana, apa yang dia junjung tuh dia bagian apa? Apakah dia fokus pada teologinya Tuhan, kepada kepercayaan dia gitu, atau dia berbarengan gitu kesakralannya dengan sainsnya? Dia lebih ke sosial gitu sih, Bib. Kalau gue lihat dari ceritanya Mongol. Iya. Lebih ke sosial, bukan ke sains atau apanya gitu. Sosial masuk ya? Sosial bukan masuk ya ke sains. Kalau begitu kita coba kita kelompokkan dulu, kita definisikan dulu apa itu yang disebut dengan
New Religious Movement ini apa definisinya. Nah, kira-kira masuk apa tidak? Nanti kita coba masukkan ya. Nanti kita coba lihat. Nah, sekarang gimana? Kita masuk penjelasan dulu atau gimana ini? Bapak, saya mau mau nambahin itu tadi jawaban buat Haikal ya, Pak. Ini ada ada ralat, ternyata tuh di Indonesia gerakan New Religious Movement ini mulai mengalami perkembangan karena dipengaruhi oleh masuknya gerakan-gerakan zaman baru yang datang dari luar. Dalam masyarakat berkembang seperti Indonesia, gerakan tidak semasif yang terjadi pada negara maju. Nah, sebab dalam masyarakat maju, dislokasi dan disorientasi dan deprivasi relatif dapat dikurangi dengan meratanya pendidikan dan pendapatan serta dengan terbuka mobilitas, baik vertikal maupun horizontal. Nah, jadi kalau dari buku ini, Pak, referensi yang tadi saya pakai, di Indonesia itu udah mulai berkembang karena adanya zaman baru yang masuk. Ya, tapi apa itu bentuknya? Nah, makanya kita harus kontekskan dulu, definisikan dulu. Karena kalau itu ini masuk penjelasan aja berarti langsung ya. Karena dialognya sudah langsung masuk pada substansi, maka kita langsung masuk pada mengambil intisari dari definisi. Nah, baik saudara, saya masuk saja. Jadi lompat-lompat ini tidak teratur kita jadi ya. Satu lagi Nah, boleh pertama, Lagi Pak. Satu lagi boleh nggak? Saya mau nanya. Iya, silakan. Apa ya? Silakan. Jadi saya mau kita nanya kembangkan aja. Jadi buat diskusi, tapi bukan tentang NRMS-nya sih. Saya pengen nanya itu yang tadi dicontohi di apa namanya? Di presentasi saya tentang contoh yang Isaac Gerson tadi, kan dia mengatakan bahwa copycatting itu adalah hal yang sakral dan boleh dilakukan dalam agamanya. Berarti itu kalau di dalam dunia pendidikan gimana, Pak? ya. Nah, kita masuk dulu ya supaya bisa Anda memasukkan nanti semua apa gerakan itu dalam definisi kita. Pertama, apa itu NRM? Apa itu New Religious Movement? Nah, saya bisa simpulkan pengertiannya adalah sebuah aliran keagamaan baru yang berbeda dengan agama dominan. Karena munculnya di dunia barat dan di Amerika, maka agama dominan ketika itu adalah agama Kristen. Jadi sebuah aliran yang berbeda dengan aliran keagamaan dominan. Itu poinnya. Nah, kalau begitu apa concern-nya? Apa perhatiannya, ciri utama dari agama baru ini? Pertama, agama baru ini adalah respon atas dasar dari modernisasi. Dia adalah merespon munculnya modernisasi yang mengakibatkan munculnya materialisme, mengakibatkan munculnya individualisme, mengakibatkan munculnya kekeringan spiritual. Nah, ini tekannya. Jadi dia melihat bahwa modernisasi, sekularisasi menyebabkan munculnya kekeringan spiritual. Jadi oleh sebab itu mereka karena itu merespon modernisasi itu dengan keagamaan baru. Nah, inilah makanya apa ciri utamanya? Itu ada 3. Pertama adalah ciri utama NRM ini adalah pada ilmu pengetahuan. Ya, pada sains, makanya disebut tadi saintologi kan. Yang kedua adalah menghargai spiritualitas, tapi bukan spiritualitas agama dominan. Aspek-aspek kerohanian, tapi bukan dari agama. Jadi mereka tidak percaya, sudah mulai meninggalkan agama Kristen begitu kira-kira, karena sehingga pada umumnya RMN ini itu bukanlah merupakan lanjutan dari sekte atau aliran-aliran agama Kristen terutama, bukan itu. Walaupun ada juga sebenarnya adalah sempalan dari agama Kristen, tapi itu tidak dominan. Jadi ada 3 ciri utama pada RMN ini. Pertama adalah menghargai sains, yang kedua adalah spiritualitas,
Nah, yang ketiga menghargai tradisi kultural Timur dalam dimensi spiritualitasnya. Jadi bukan pada agama-agama dominan. Nah ini. Nah, tinggal sekarang kalau kita sudah mulai definisikan dalam konteks itu, maka berbagai hal tadi yang Anda diskusikan, nah itu apakah masuk tidak dalam 3 itu? Kalau masuk dalam 3 itu berarti dia bisa digolongkan sebagai RM, New Religious Movement. Nah, ini muncul pada awal abad 20. Abad 20 pada awal itu muncul. Nah, tapi tetap saja yang utama adalah respon terhadap modernisasi. Nah, saya ingin menambahkan penjelasan dalam konteks modernisasi ini. Modernisasi itu kan menyebabkan orang-orang telah mapan dalam konteks materi. Jadi dalam konteks kesenangan materi mereka sudah mencapai semuanya, lalu mereka merasa ada yang kurang dalam kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini bukanlah semata-mata mengejar materi. Ada aspek kerohanian, ada aspek spiritual yang merasa hilang, yang belum lengkap. Nah, apa itu? Mereka tidak temukan dalam konteks agama Kristen. Di mana mereka cari? Mereka cari dalam konteks agama Timur, khususnya dari India. India, Jepang, jadi beberapa budaya itu mereka gabungkan semua itu. Mereka mencoba memberikan alternatif baru keberagamaan. Kalau Katolik, Nah, Pak, berarti salah satu contoh hasilnya? Salah satu? Contoh hasilnya atau bukan? Bukan contoh hasil, artinya itu adalah bentuk. Jadi kalau dicontohkan misalnya, apa contoh-contoh gerakan keagamaan baru ini karena memang di dunia barat munculnya itu dan mengambil ajaran-ajaran dari India, itu misalnya itu yoga, sahaja yoga dari India itu mereka gabungkan, kemudian Sai Baba gitu kan. Nah, kemudian tokoh-tokohnya dalam konteks David Koresh itu pernah, kemudian alirannya namanya ada juga Children of God or the Family gitu juga ada. Nah, ini contoh-contoh organisasinya. Ini kan gerakan keagamaan ini berbentuk organisasi gitu ya. Ini contoh-contoh gerakan, dan ini umumnya adalah merupakan respon terhadap modernisasi dan adanya di perkotaan. Nah, makanya saya katakan tadi dalam konteks Indonesia mungkin sulit. Kita Indonesia kan masih banyak masyarakatnya yang belum mencapai taraf materi yang tinggi untuk memenuhi bahkan teknologi mobil aja belum punya. Tapi kalau dalam konteks Barat mereka sudah memiliki itu semua. Lalu dengan memiliki itu semua maka mereka merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya, bahwa kehidupan ini bukanlah semata-mata memenuhi kebutuhan materi. Ya. Nah, ini saudara, maka dalam konteks Indonesia dalam konteks individu mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu ada gitu kan, tapi sebagai sebuah gerakan terorganisasi yang merupakan respon terhadap modernisasi dan menghargai sains begitu kan. Nah, kita belum lihat, kita juga belum, walaupun kita ini perkembangan masyarakatnya itu sebenarnya lompat-lompat, masih ada yang buta huruf, masih ada yang sangat melek huruf gitu kan. Jadi tidak berjalan linear, tidak bertahap demi tahap. Jadi semuanya di Indonesia ini ada, mulai dari yang bodoh, yang sedang bodoh, dan yang paling pintar, semuanya canggih. Jadi campur semua, jadi tingkat pengetahuan kita tidaklah merata. Nah, ini berbeda misalnya kalau kita lihat di dunia-dunia yang sudah maju, gitu kan. Nah, jadi dengan konteks definisi itu kita bisa mengatakan bahwa konteks agama baru ini, religiusitas agama baru ini, gerakan agama baru ini itu sebenarnya adalah berkaitan dengan respon
modernisasi dan implikasi-implikasi negatif dari modernisasi itu. Misalnya, kan nggak semua orang bisa mencapai kemajuan dalam konteks modernitas, dan tidak semua bisa menyesuaikan dengan proses modernisasi dan sekularisasi. Jadi oleh sebab itu maka di samping ada yang dapat pada tahapan itu dan ada yang tidak. Nah, ini kesenjangan-kesenjangan ini akan selalu tampak dalam dunia modern. Nah, ini. Nah, jadi dengan konteks ini kita akan melihat bahwa New Religious Movement ini lebih merupakan respon terhadap ketidakberdayaan agama dominan berhadapan dengan modernisasi. Gitu ya. Nah, itu. Nah, ini poin pertama dalam konteks penjelasan kita dari topik ini, yakni apa itu New Religious Movement itu. Jadi kalau kita sederhanakan, New Religious Movement adalah sebuah gerakan keagamaan baru yang berbeda dengan agama dominan, dengan agama mainstream. Mereka mencoba dengan alasan-alasan tertentu untuk memunculkan ritual-ritual spiritualitas yang merupakan kebutuhan manusia modern. Tentu alasannya macam-macam kan. Jadi karena karena sudah memperoleh tahapan tertentu, kemudian merasa kering, mencari aspek-aspek kebatinan. Nah, lalu mereka mencari kemana ajaran mereka itu. Nah, ajaran mereka itu umumnya mencari pada budaya-budaya timur, khususnya India. Nah, jadi mereka menemukan kegiatan-kegiatan yoga, begitu kan? Mereka melakukan ritual-ritual yang berkaitan dengan ketenangan rohani. Itu yang mereka. Jadi intinya mereka mencoba mencari praktek religiusitas baru yang berbeda dengan yang ditawarkan selama ini oleh agama dominan. Nah, ciri lainnya dari New Religious Movement ini adalah pemimpinnya yang karismatis. Jadi gerakan ini sangat tergantung pada pemimpinnya. Itu. Nah, ini saudara. Nah, sehingga beberapa diskusi Anda tadi itu bisa masuk. Apakah kita sekarang sudah bisa disebut sebagai negara modern yang maju, yang merata seluruhnya, begitu kan? Nah, kalau dalam konteks baru, tapi kalau dalam arti sempalan, bagi sekte aliran dari agama dominan, di kita banyak. Misalnya dalam konteks Islam, jadi sempalan Islam itu banyak sekali, tapi bukan merupakan respon terhadap modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan, tapi lebih pada respon ketidakpuasan dalam keagamaan tertentu, gitu kan? Jadi cuma lebih ke agama aja ya, Pak? Itu yang ada di Indonesia. Iya. Jadi beda konteks sosialnya. Itu yang saya katakan, beda konteks sosialnya ya. Kalau di barat kan konteks sosialnya lebih pada kemajuan ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada masyarakat-masyarakat kekeringan spiritual. Nah, walaupun pada tingkat tertentu di Indonesia juga banyak orang-orang yang sudah kaya, memiliki itu, dan juga mereka merasa kurang. Mereka juga potensial sebenarnya itu memunculkan bentuk. Nah, kita juga ada, kalau di Islam ada juga muncullah majelis-majelis zikir bentuknya, gitu kan? Nah, kalau kita di majelis zikir bentuk New Religious Movement-nya di sana itu lain lagi, gitu kan? Tapi yang berbeda betul dengan konteks agama dominan. Kalau kita masih dalam konteks agama dominan, berarti bagian dari aliran keagamaannya. Nah, tentu bagi seorang sosiolog, ilmu sosial, ini bisa melihat perbandingan-perbandingan ini dan paralelnya
dalam konteks studi sosiologi gitu di Indonesia. Itu ya poin pertama. Ini langsung aja pada penjelasan. Yang kedua, poin kedua adalah berkaitan dengan apa tadi, hubungan dengan sekularisasi. Jelas ini sudah dibahas, sudah pas Anda bahas tadi itu, bahwa munculnya tesis sekularisasi itu kan bahwa sekularisasi muncul berbarengan dengan modernisasi dan rasionalisasi. Nah, dengan munculnya modernisasi dan rasionalisasi, maka mau tidak mau niscaya lahirlah sekularisasi yang menyebabkan munculnya diferensiasi sosial. Nah, di sini dalam konteks diferensiasi inilah tadi Anda menjelaskan itu munculnya apa, profesionalisme, apa munculnya bentuk-bentuk jenis-jenis pekerjaan baru yang sangat spesifik sesuai dengan perkembangan apa namanya sosial dan ilmu pengetahuan. Nah, dengan begitu tidak semua masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan modernisasi dan sekularisasi. Jadi bisa kita katakan munculnya NRM ini sebenarnya adalah bagian dari proses apa akibat dari adanya sekularisasi. Jadi kaitan dengan itulah saudara bahwa new movement ini bisa berhubungan dengan sekularisasi berkaitan dengan background kelahirannya. Karena dalam konteks modernisasi itu dijelaskan bahwa akan muncul kesenjangan sosial, akan muncul apa orang tidak memperhatikan nilai-nilai religiusitas agama, gitu kan? Nah, mencari yang lain, maka apa agama yang lama sudah ditinggalkan, sementara yang baru belum muncul, maka muncullah namanya anomi. Itulah yang disebut dengan anomi. Jadi nilai yang lama sudah ditinggalkan, sementara yang baru belum mantap, belum apa namanya, belum established. Jadi oleh sebab itu menyebabkan apa berimplikasi pada kekeringan nilai-nilai spiritual. Kekeringan nilai spiritual ini mengakibatkan orang mencari nilai-nilai baru dalam religiusitas, tapi bukan pada agama dominan. Karena agama dominan Kristen sementara sudah larut juga dengan modernisasi dan sekularisasi, seolah masyarakatnya ditinggalkan. Akhirnya masyarakatnya mencari sesuatu yang baru. Nah, itulah yang disebut dengan New Religious Movement. Jadi ada kaitannya pertama dengan sekularisasi. Jadi kekecewaan terhadap sekularisasi menyebabkan munculnya New Religious Movement ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana para sosiolog menstudi, mengkaji tentang, ini fokus kita ya, mengkaji tentang gerakan keagamaan baru ini. Itu pertama, ada 4 aspek yang menjadi fokus studi daripada sosiolog ini. Pertama adalah aspek bagaimana gerakan keagamaan baru ini merekrut anggotanya. Nah, temuannya adalah banyak mereka menggunakan rekrut anggota itu adalah melalui media-media teknologi. Dengan sarana teknologi mereka merekrut itu, gitu kan. Yang kedua adalah studi-studi tentang kepemimpinan karismatik. Mereka menemukan bahwa umumnya pemimpin gerakan keagamaan itu adalah pemimpin yang berkarismatik. Kemudian yang ketiga, bagaimana muncul, berkembang dan matinya gerakan-gerakan keagamaan baru ini. Bagaimana dia muncul? Nah, muncul Anda tadi sudah banyak teorinya, kemudian bagaimana berkembang dan bagaimana mati. Jadi kesimpulannya menurut Pak Sosiolog ini organisasi keagamaan baru ini tidaklah stabil, selalu goncang. Nah, yang keempat itu adalah bagaimana sikap dia terhadap orang yang menentang, sebaliknya bagaimana orang yang menentang terhadap dia. Jadi studi sosiolog menemukan itu bahwa biasanya gerakan New Religious Movement ini itu sangat keras terhadap outsider, terhadap penentangannya.
terhadap kelompok-kelompok yang menentang keberadaannya. Sebaliknya juga penentang keberadaan ini itu adalah umumnya pemerintah terhadap ini karena dianggap berbeda dengan agama mainstream, dengan agama dominan gitu. Kayak dianggap agama sesat ya, Pak? Karena menyimpang bukan? Iya. Ini dalam perspektif penguasa pemerintah atau dalam perspektif agama dominan, gitu kan? Makanya dibikin hukum-hukum ya, Pak? Iya, makanya dibikin aturan-aturan begitu kan? Ya itu ya betul. Ya begitulah sebenarnya ini kan bisa tergantung cara lihatnya. Apakah keberadaan agama baru ini itu kalau dilihat dari segi penganutnya bagi dia itu positif tentu saja. Tapi bagi dilihat orang di luar dia, tentu ini adalah apalagi dia melakukan pencucian otak, apalagi dia melakukan kekerasan terhadap anggotanya karena itu dipandang sebagai semacam penyembuhan spiritual terhadap penyakit-penyakit yang menghinggapi masyarakat gitu. Jadi makanya banyak juga bentuk-bentuk terapis yang disajikan oleh gerakan-gerakan keagamaan baru ini dalam ajaran-ajarannya gitu ya. Nah, ini kan gampang dari pihak luar melihat bahwa keberadaan ini sebagai sempalan mengganggu, maka dibuatlah aturan-aturan yang menghadang keberadaannya. Nah, inilah saudara, jadi memang dimanapun keberadaan New Religious Movement ini memang menimbulkan kontroversi. Artinya apa? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, gitu kan? Apalagi dia semacam disebut agama baru yang berbeda dengan agama mainstream, yang berbeda dengan agama dominan. Gitu kan? Nah, inilah saudara perspektif sosiologinya dalam melihat aspek-aspek New Religious Movement ini. Tentu dalam aspek yang lebih luas, di agama-agama manapun kita juga menemukan. Tapi dalam konteks yang tadi kita bicarakan, mereka memang secara umumnya itu adalah berbeda dengan agama dominan. Mereka meramukan berbagai sistem pemujaan, sistem kepercayaan, ditawarkan kepada masyarakat yang yang modern. Ini loh kalau begitu bentuk religius baru yang lebih cocok dengan dunia dunia modern. Tawarannya juga sebenarnya tawaran keduniaan juga, tapi melalui pendekatan psikologis dan berbagai penyembuhan gitu. Inilah saudara, saya kira ini aja yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Saya kira cukup. Saya ingin ingatkan sedikit bahwa minggu depan kita akan mendiskusikan tentang agama dan politik. Nah, dalam konteks itu, poin-poin yang perlu dibahas tentu saja adalah apa yang spesifik dari pembahasan sosiolog tentang agama dan politik ini. Sementara kan dalam konteks pembahasan kita yang lalu, dalam konteks negara sekuler, agama dan politik itu sudah dipisahkan. Nah, walaupun sudah dipisahkan itu, masih adakah celah bagi agama untuk berperan untuk melakukan perjuangan keagamaannya dalam konteks politik? Nah, inilah sebenarnya temuan-temuan sosiolog tentang studi di Amerika dan studi di dunia Eropa yang menunjukkan indikasi yang bertolak belakang. Di Amerika misalnya, itu adalah ternyata temuannya agama berperan dalam konteks politik, tapi di Eropa sementara agama sudah sangat minim perannya dalam konteks dunia politik. Ini cuplikan untuk minggu depan. Nah, setelah minggu depannya itu kita review semua materi kita. Oke, saudara, saya kira cukup ya. Jadi kita tidak masuk pada pola penjelasan kita lagi. Mengapa? Karena ini sudah langsung dialog interaktif gitu ya. Jadi sulit untuk kita
memisah-misahkannya. Oke, sang penyaji saya kira cukup, udah bagus, peserta juga udah bagus semua. Dan kita akhiri ya pertemuan kita ya. Baik saudara, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih baik Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik.